Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Iya, jadi hari ini kita ketemu lagi di Ngabubutok. Bersama dengan Mbak Sivana. Sebelumnya saya Bella dari Masyarakat Relawan Indonesia. Ngabubutok ini nanti kita berlanjut ke narasumber. Nah, kemarin sudah bersama dengan Mas Arief dari Puskesmas Bumiayu. Sekarang kita bersama dengan Mbak Sivana. Mbak Sivana itu siapa? Mbak Sivana itu kerjanya apa sih? Nah, itu nanti kita langsung tanya aja ke Mbak Sivananya ya. Biar Mbak Sivananya yang menjelaskan ke kalian siapakah dia. Ya, silakan Mbak Sivana. Ya oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pertama kali ya mungkin saya ikut misi di acara Ngabubutok, dan mudah-mudahan bisa berlanjut di hari-hari berikutnya atau tahun-tahun berikutnya gitu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sivana Maulidia. Boleh panggil Sivana, boleh panggil Vana, boleh panggil Encip, bebas lah ya. Suka-suka teman-teman aja gitu. Kalau untuk profesi saya saat ini pekerja sosial, kebetulan bekerja bersama dengan berpraktik dengan teman-teman disabilitas sebagai pendamping program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Di bawah Kementerian Sosial. Iya, di bawah Kementerian Sosial, betul. Tapi ini Mbak Sivana kerjanya maksudnya di lapangannya atau di kantornya atau gimana tuh? Kalau pendamping progres sendiri itu kan menangani rehabilitasi sosial tingkat lanjut ya, untuk semua jenis disabilitas dan semua usia disabilitas. Penempatannya itu kabupaten kota domisili biasanya. Nah, kalau untuk praktiknya atau untuk kerjaan sehari-hari itu lebih banyak bersentuhan langsung dengan klien atau keluarga klien gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Ya, teman-teman, jadi Mbak Sivana itu kerja di bawah Kementerian. Ya, Kementerian Sosial, betul. Brebes. Kementerian Sosial Pusat ditugaskan di Kabupaten Brebes. Gitu. Dan ini hari tentang physical distancing bukanlah asosial. Ya, betul. Jadi tema kita hari ini adalah physical distancing bukanlah asosial. Nah, barusan Mbak Sivana itu menjelaskan berkaitan dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat ya harusnya. Ya, betul. Harusnya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini, terus gimana Mbak kerjanya Mbak Sivana? Anak-anak disabilitas gitu. Sebenarnya ini menjadi sebuah fenomena menarik gitu ketika yang menggaungkan atau mengurangi interaksi dengan orang lain, sementara beberapa orang atau mungkin orang-orang yang terpaksa atau diharuskan tetap kontak atau tetap berinteraksi dengan orang lain itu punya tantangan tersendiri gitu ya. Memang mungkin cara pertama yang dilakukan itu kita mengurangi. Ketika misalnya kita harus melakukan asesmen nih ke klien gitu, tapi asesmen yang sekiranya tidak terlalu darurat itu lebih baik dipending dulu. Kecuali kalau misalnya ada kasus darurat yang memang harus langsung direspon atau segera direspon, kita tetap turun ke lapangan, tapi tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang tetap berlaku gitu sih paling. Soalnya kalau untuk benar-benar harus work from home banget itu kayaknya hampir nggak mungkin gitu. Dan ini bicara berkaitan dengan disabilitas ya Mbak Sivana. Saya itu punya tetangga, jadi beliau itu ya disabilitas lah. Sekarang berarti sudah kakak kelas saya lah, udah mungkin agak sepuh lah. Nah, itu juga dulu kayaknya sering itu di sekolah kan di di Bumiayu ada sekolah luar biasa. Iya, ada di Bumiayu ada satu. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu di Bumiayu itu ada sekolah luar biasa. Betul. Itu di mana, Mbak? Jadi di Bumiayu khususnya untuk wilayah Brebes Selatan ini ada sekolah luar biasa itu melayani pendidikan di tingkat TKLB, SDLB dan SMPLB. Itu namanya Sekolah Luar Biasa Mutiara Hati Bumiayu. Di Laren alamatnya. Oh, di Laren.
Jadi kalau mungkin teman-teman tahu Alfamart Laren yang sebelah kiri jalan, kalau dari arah Bumiayu maju sedikit, terus masuk gang ke kanan itu udah nyampe, udah nyampe. Oh, oke. Mungkin barangkali kapan-kapan kita bisa main ke sana. Boleh banget. Nanti ketika ada kegiatan KBM ya, soalnya kan lagi Iya, pandemi masih, ini, anak-anak pasti belajar di rumah. Iya, gitu. betul. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman, bahwa Mbak Sivana itu bekerjanya memang harus langsung kontak. Ya nggak harus ya Mbak, tapi seringnya itu langsung ke masyarakat, bersentuhan langsung dengan disabilitas di Bumiayu ya. Oke, Mbak Sivana. Kemudian gimana sih gambaran fenomena masyarakat Indonesia dalam menyikapi pandemi sekarang itu? Oke. Kalau pendapat saya pribadi ya, ketika kita menelisik lagi ke belakang awal-awal si COVID ini merajalela gitu ya. Ketika awal-awal masuk ke Indonesia itu apa ya, masyarakat tuh seperti ada sebuah fenomena penolakan gitu ya. Ada sebuah fenomena tidak percaya bahwa masa sih COVID-19 ini bisa masuk Indonesia gitu kan. Sementara orang Indonesia kan istilahnya hidup di iklim tropis, kemudian cuacanya panas dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya memang ada dan terjadi gitu. Nah, dan fenomena di masyarakat ini apa ya? Kalau kita melihat ke satu konsep, ada sebuah konsep yang dikemukakan oleh Kubler-Ross kalau nggak salah, itu tentang 5 tahap penerimaan atau 5 tahap kesedihan. Itu yang pertama banget, tahap pertama itu ada tahap penolakan atau denial. Jadi walaupun memang si COVID-19 ini sudah ada gitu ya, sudah masuk Indonesia, tapi ada masyarakat yang merasa bahwa itu salah, mungkin itu nggak mungkin terjadi lah gitu ya, nggak akan masuk Indonesia lah gitu. Kita kan orangnya kuat-kuat segala macam bla bla bla, dengan berbagai jokes yang juga dulu dilontarkan gitu ya. Nah, tapi kenyataannya memang ada gitu. Nah, setelah tahap denial yang pertama itu memasuki ke tahap kedua, itu tahap anger, tahap marah gitu ya. Ketika memang kenyataannya sudah masuk beneran nih, terus masyarakat merasa kenapa sih harus masuk Indonesia gitu kan? Kita jadi susah kemana-mana, kita jadi dibatasi, pekerjaan jadi hilang segala macam, seolah tidak menerima gitu. Mereka merasa marah di situ. Kemudian masuk ke tahap ketiga, itu ada tahap bargaining. Jadi di tahap bargaining itu apa ya? Setelah semua fenomena yang terjadi ini, masyarakat itu berandai-andai. Iya sih ya, seandainya dulu itu pas lagi COVID ini masuk ke Indonesia tuh kita percaya gitu. Seandainya dulu penanganannya itu cepat, seandainya ini itu bla bla dan lain sebagainya. Nah, dari tahap itu barulah masuk ke tahap 4, tahap depresi. Jadi ketika semua sudah terjadi, ya itu di tahap keempat yang terjadi seperti itu. Depresi. Dan tahap kelima yang terakhir baru acceptance, penerimaan. Jadi setelah melewati 4 tahap ini, kemudian istilahnya apa ya, sudah melewati fase kritis gitu ya. Terus lama-kelamaan orang tuh bakal bisa menerima. Iya ya, ya udahlah, ini sudah terjadi gitu. Sekarang tinggal bagaimana kita istilahnya menyikapinya, kemudian mencari solusi-solusi gitu untuk mengurangi atau untuk menangani gitu. Nanti yang memang harus dilewati gitu. Nah, dan tergantung masyarakat sendiri nih, mau seberapa lama mereka ada di tahap kemudian di tahap bargaining, depression, dan acceptance. Itu semua bergantung kepada masyarakat. Tidak hanya individu aja, karena kan memang individu itu pasti terpengaruh oleh human behavior in the social environment pasti. Jadi ketika pengen seorang individu atau pengen komunitas atau pengen masyarakat itu terhindar dari ketakutan atau kepanikan, ya satu sama lainnya harus saling mempengaruhi gitu sih. Ya jadi pakai masker satu, pakai masker semua. Makanya sekarang ini itu kayak misalnya, apalagi bulan puasa nih ya, buburit, anak muda yang nongkrong, apa sih kalau orang Bunda itu bilang, dolanan darah, pati gitu kan, di lapangan yang dengan jumlah orang yang pakai masker gitu kan. Ya siapa tahu salah satu karir gitu, walaupun mungkin orang tanpa gejala ya, tapi mungkin teman-teman yang
anak-anak muda yang pulang dari perantauan dan segala macam, kita kan nggak pernah tahu gitu. Banyak sekali yang masih cuek kayak gitu malah. Bahkan mungkin dari hewannya ya, iya nggak sih? Kalau untuk sampai ya, tapi kalau saya baca dari website penanganan COVID hewan peliharaan itu tidak bisa menjadi carrier gitu. Ya yang penting kita jaga aja. Nah, menurut Mbak Sivana nih di Bumiayu ini ya, Nah, apa ya istilahnya punya waktunya masing-masing gitu ya. Ah. Mungkin ada orang yang dari tahap depresi ke tahap mungkin juga ada beberapa orang yang dalam tanda kutip berpikiran kolot gitu ya, yang merasa pendapatnya tuh bener sendiri, tambeng gitu istilahnya ya. Banyak juga yang seperti itu gitu. Tapi kalau menurut saya sih apa ya, kalau kayak orang-orang yang masih ngeyel itu karena orang yang kurang dapat informasi gitu. Apalagi orang yang mungkin tidak update tentang situasi COVID-19 ini dari media, atau mungkin orang-orang yang apa ya istilahnya tutup mata tutup telinga gitulah ya. Makanya itu teman-teman yang masih muda kayak kita ini memang punya peran penting gitu untuk bisa mempengaruhi lingkungan kita ya, walaupun mungkin merasa mungkin apa ya pakai gitu ya, kalau misalnya harus ngasih tahu ke orang tua barangkali dikira menggurui. Sebenarnya nggak masalah gitu, tergantung cara kita menyampaikannya seperti apa gitu sih. Iya teman-teman, jadi Bumiayu itu kayak kemarin ya Mbak, saya sempat itu lihat status-status kan di WhatsApp, itu tuh banyak sekali yang posting Bumiayu itu masih ramai sekali ya kan. Nah itu yang bikin saya juga agak ngeri sih, ngeri sih, soalnya memang udah beberapa daerah kan yang merah, zona mana benar, zona merah juga. Di daerah saya juga ada yang sudah lockdown itu, lockdown lokal ya istilahnya ya. Lokal. Jadi memang benar-benar ketat banget. Ketika mau masuk ke daerah itu tuh harus pakai masker, harus disemprot, cek suhu tubuh segala macam ya. Gitu kan. Tapi ya baik juga ya. Oke. Kemudian kita kan hari ini bahas tentang physical distancing, bukanlah asosial. Iya. Nah, saya pengen tahu dulu dong Mbak Sivana, asosial itu apa sih? Kalau gini deh, biar kita lebih mudah memahami gitu ya, kita bandingkan antara physical distancing, social distancing, sama asosial. Ya. Nah, kalau physical distancing itu bisa dikatakan bahwa bagaimana kita menjaga jarak fisik dengan orang lain gitu ya, pembatasan fisik. Jadi ketika dilakukan pembatasan fisik, kita bisa tetap melakukan interaksi walaupun tanpa kontak secara fisik, misalnya komunikasi lewat media sosial, lewat telepon, lewat kalau orang-orang yang masih menggunakan mungkin lewat SMS juga bisa gitu ya. Nah, kalau social distancing itu lebih ke arah pembatasan sosial. Nah, kenapa dulu social distancing itu diubah jadi istilah physical distancing? Karena mungkin kalau social distancing itu bisa melahirkan makna bahwa orang itu dibatasi secara sosial, termasuk interaksinya gitu. Padahal kalau interaksi itu tetap bisa terjadi walaupun tanpa ada physical distancing gitu. Nah, sementara kalau untuk asosial ini lebih ke arah seseorang itu tidak mau berbaur dengan lingkungan sosialnya. Misalnya udah ada anjuran untuk stay at home, diem di rumah gitu ya. Padahal di rumah pasti kan ada keluarga gitu kan. Satu rumah itu mungkin nggak sendiri. Ada juga keluarga tetangga-tetangga yang dekat rumah lah, paling nggak depan samping gitu kan. Nah, kalau orangnya bersikap asosial itu dia masa bodoh gitu. Ya udah, saya stay at home, ya udah stay at home. Orang mau kayak gimana? Ya terserah, pokoknya saya stay at home gitu. Itu beberapa terjadi kayak gitu sih. Iya benar. Jadi memang banyak sih kasusnya juga di sekolah saya. Ya. Nah itu banyak juga guru yang ternyata perlu memahami ini gitu kan, bahwa physical distancing itu kita masih bisa berkontak mungkin lewat WhatsApp, lewat Zoom, atau apa ya sekarang itu ya lagi booming kan. Nah kalau misalkan tadi social distancing itu benar-benar membatasi sosialnya. Jadi dia tidak boleh ngobrol juga, mengurangi sekali interaksinya gitu. Jadi makanya lebih pas kalau pakai istilahnya physical distancing. Kalau asosial malah ngeri lagi ya. Jadi dia ya udah terserah main handphone gitu kan. Orang mau kepleset cuek aja. Bisa jadi kayak gitu. Berarti kalau kita lihat anak kecil
lagi main game itu Nah, asosial. main game, iya, tanpa dia mau aware sama sekelilingnya bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya, kemudian menurut Mbak Sivana itu apa sih dampak COVID-19 ini bagi masyarakat? Kalau dampak, kita lihat dari dampak, pasti dari berbagai sudut pandang ya, dari berbagai lini, baik itu dari dampak untuk biologisnya, baik itu untuk psikologisnya, sosialnya, spiritual dan ekonomi. Kalau dari dampak biologisnya, dampak fisiknya itu pasti yang sama-sama kita ketahui ini banyak banget orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan, ya karena dia kehilangan sumber mata pencaharian gitu. Untuk pekerja-pekerja sektor informal ya kayak misalnya mungkin ada tukang ojek, tukang becak, mungkin ada juga pedagang-pedagang kecil dan lain sebagainya, banyak sekali yang minimal walaupun tidak kehilangan pekerjaan itu pasti berkurang lah pendapatannya gitu kan. Nah itu untuk segi fisiknya. Selain itu juga karena ada pengaruh psikologis dan pengaruh sosial, bisa terjadi kecemasan berlebih, ketakutan berlebih yang bisa berpengaruh juga ke fisik. Susah tidur, malas makan, atau mungkin terlalu banyak makan bisa jadi. Terus mager gitu ya, istilahnya rebahan setiap hari, bingung nggak tahu mau ngapain gitu. Itu bisa jadi terjadi. Benar banget. Kadang-kadang saya juga mengalami fase seperti itu gitu ya, malas ngapa-ngapain gitu. Terus tapi ya kalau dibiarin terus kayak gitu ya nggak akan jadi baik juga gitu kan, pasti jadi berdampak buruk juga ke fisik kita. Kalau dari fisik psikologis bisa terjadi kecemasan, bisa terjadi tekanan yang kalau tidak ditangani dengan baik itu bisa jadi sebuah stres, depresi mungkin karena ketakutan yang sangat berlebihan gitu ya. Lihat berita sedikit tentang penambahan kasus, terus langsung keringet dingin gitu, langsung ngerasa aduh gimana ya nanti jangan-jangan gini-gini, bisa jadi kayak gitu. Dari segi sosialnya sendiri kita sama-sama tahu bahwa orang Indonesia ya, orang Bumiayu ya, setiap harinya tidak akan bisa lepas dari ngobrol dengan orang lain, sekedar basa-basi, bertegur sapa, mungkin beli sayur sambil gosip gitu kan biasanya kayak gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang hilang gitu ketika kita menghilangkan kebiasaan itu tadi gitu. Ngumpul-ngumpul, ngopi, terus mungkin ya sama teman-teman ngobrolin hal-hal yang dari yang penting sampai nggak penting gitu kan, kadang-kadang kayak gitu. Jadi ada kebiasaan yang pasti dirindukan lah gitu. Dan biasanya kalau orang-orang, terutama orang-orang yang nggak bisa diem, yang sering jalan-jalan kemana-mana, ketika kondisi seperti ini itu pasti merasa terkungkung mungkin ya, merasa tersiksa gitu, nggak bisa kemana-mana gitu. Itu mungkin kalau dari segi sosialnya. Dari segi spiritualnya mungkin banyak orang yang menganggap bahwa ini sebuah hukuman gitu dari Tuhan. Persepsinya tuh begitu, ini sebuah hukuman lah karena hal ini, karena hal itu, dan melihat dari segi buruknya bukan dari segi baiknya gitu. Jadi bisa jadi mungkin juga orang itu menyalahkan Tuhan atas apa yang sudah terjadi, mungkin juga kayak gitu. Kemudian kalau dari segi spiritual itu tadi sudah, segi ekonomi ya. Kalau dari segi ekonomi ya pasti orang-orang yang kehilangan mata pencaharian itu tadi mencari cara gimana cara memenuhinya gitu ya, sampai mungkin udah sekuat tenaga banget nyari cara buat mencari penghasilan tapi belum mencukupi atau masih kurang terus gitu kan ya. Kayak mungkin ada juga beberapa pihak yang berbicara tentang bantuan pemerintah dan lain sebagainya, karena memang pada prakteknya tidak semudah itu gitu kan, untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran ke penerima manfaat itu nggak semudah itu. Ya, jadi penjelasan Mbak Sivana ini juga kemarin sudah sempat dibahas oleh Mas Arief ya. Tapi kan Mas Arief kemarin membahas tentang bagaimana sih kita menjaga fisik, menjaga fisik ketika pandemi seperti ini. Jangan rebahan terus. Kemarin karena rebahan terus juga nggak baik juga kan nantinya. Gitu. Kemudian Mbak Sivana, apa sih cara kita agar mengurangi dampak? Cara yang mengurangi dampak ya. Sebelumnya yang perlu saya garis bawahi bahwa kita semua bisa berperan gitu. Walaupun kita bukan garda terdepan misalnya, kita bukan tenaga medis, kita juga bukan relawan yang terjun langsung menangani istilahnya orang-orang yang terdampak COVID itu ya.
tapi kita juga bisa berperan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Misalnya yang paling sederhana aja, kita di rumah sama keluarga dan kita coba untuk apa ya istilahnya, mempererat lagi komunikasi antara keluarga. Ya, sekarang kan banyak tuh orang ngumpul di rumah satu keluarga tapi anaknya yang satu main game, yang satu main ini, bapaknya ngurus kerjaan, ibunya misalnya punya online shop gitu kan, ngurusin pesanan dan segala macam sendiri. Orangnya ada di situ fisiknya, tapi tidak ada komunikasi yang terjalin itu tadi gitu. Mungkin bisa sedikit demi sedikit diubah. Enggak yang langsung kayak misalnya, ayo dong kita ngobrol, masa satu rumah nggak ada obrolan, nggak ada komunikasi gitu kan, mungkin bisa tersinggung ya orang tua kalau kayak gitu. Kita cari-cari topik lah gitu, apa sih yang bisa diobrolin, misalnya nanya, kita duluan nih yang nanya, kalau istilahnya orang sini tah apa ya, balaki disit gitu ya, mulai disit gitu, nanya dulu, mungkin kalau nanya ke bapak tentang gimana pekerjaannya dan lain sebagainya. Terus juga kita harus menyepakati dengan orang rumah bahwa ayo dong ketika mungkin jam makan malam atau mungkin habis maghrib jangan pada main handphone lah, kita ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing gitu kan. Begitupun mungkin interaksi kita dengan teman-teman kita yang tidak tinggal serumah gitu kan. Karena di saat seperti ini bukan cuma support secara fisik aja yang dibutuhkan, bukan cuma istilahnya bahan makanan dan lain sebagainya yang dibutuhkan, tapi perhatian dari orang lain itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Kayak misalnya punya teman nih, dia di kosan, nggak bisa pulang karena tertahan lockdown gitu kan. Kebayang betapa kesepiannya dia gitu kan, harus sendirian di kosan, nggak ada yang nemenin, yang biasanya bisa ngobrol-ngobrol ngumpul-ngumpul juga dia nggak bisa gitu kan. Sekedar chat terus nanya gimana kabarnya hari ini, terus ngajak sharing lah, ngobrol apa gitu kan, curhat-curhat biasanya kan kalau sama temen tuh, itu juga sangat berpengaruh banget untuk apa istilahnya, mengurangi tekanan, mengurangi stres gitu. Terus lagi yang paling penting adalah kita selalu memfilter segala informasi yang beredar di media, baik itu di TV, baik itu di WhatsApp gitu. Biasanya kan grup WhatsApp itu kan rame gitu ya, tiap hari update COVID inilah itulah dan lain sebagainya, yang kadang-kadang informasinya juga nggak jelas sumbernya dari mana gitu. Bener apa enggak, bener apa enggaknya. Mungkin kita juga harus pinter-pinter memfilter lah. Kalau memang kita pengen tahu update-nya secara pasti ya kita baca-baca di situs-situs yang memang sudah direkomendasikan kayak gitu. Jangan gampang terpengaruh pokoknya intinya gitu. Berarti intinya kita harus tetap menjaga ya itu ya tadi, hubungan juga sih sama teman yang mungkin dari luar kota, di luar kota, saling support gitu. Gitu ya. Gitu. Kemudian teknik apa nih Mbak yang mudah digunakan untuk mengelola stres dan tekanan? Kalau teknik, kebetulan saya juga di praktek Pexos itu lebih suka ke mikro ya, lebih suka ke individu daripada ke makro. Kalau makro kan ngurus kebijakan, pemberdayaan masyarakat gitu. Biasanya teman-teman Pexos yang suka di mikro itu punya beberapa terapi psikososial yang mudah diterapkan gitu ya, khususnya untuk dipraktekkan secara mandiri gitu, tanpa bantuan orang lain. Kalau untuk mengatasi stres itu biasanya yang paling mudah dilakukan itu salah satunya adalah terapi relaksasi ya. Terapi relaksasi beberapa yang bisa dilakukan itu ada pengaturan nafas yang pertama, terus yang kedua itu terapi relaksasi otot progresif, yang ketiga itu terapi relaksasi visual. Nah kalau relaksasi pernafasan itu yang paling gampang gitu ya, ketika seseorang itu misalnya duduk sender, relax gitu, asal jangan ketiduran aja. bablas. Duduk relax gitu. Terus dia atur nafas, tarik dari hidung, keluarkan dari mulut gitu, sampai dia benar-benar merasa relax gitu kan. Nah, biasanya kalau terapi pernafasan ini juga dipadukan dengan relaksasi otot progresif. Misalnya ketika sudah duduk, udah relax, mulai dibayangkan sambil dia mengepalkan otot-otot yang bisa ditegangkan dan bisa dilemaskan gitu. Misalnya sambil menggenggam ke tangan selama 5 detik, setelah itu 5 detik dilepaskan ya, sambil mengatur nafas gitu kan. Nah, yang ketiga relaksasi visual ini biasanya kalau untuk penanganan intervensi pribadi itu dengerin audio yang di YouTube biasanya. Ada beberapa channel YouTube yang sudah mengupload
panduan untuk melakukan terapi relaksasi visual. Biasanya kalau memang dilakukan oleh antara pekerja sosial dan klien, biasanya yang memberi sugesti adalah pekerja sosial. Tapi kalau memang untuk individu itu bisa dimodifikasi dengan mendengarkan audio yang dari YouTube. Iya, kayak misalnya tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, terus kemudian bayangkan Anda berada di tempat yang nyaman gitu kan. Bayangkan Anda berada di tempat yang sangat membahagiakan Anda, terus kemudian diperkuat lagi dengan ilustrasi dari panca indera gitu ya biasanya. Itu juga biasanya mengurangi dampak dari stres itu biasa. Ya, betul sekali sih Mbak. Jadi saya juga ini berarti sekitar berapa bulan ya? 1 bulanan lebih ya udah di rumah terus kan. Di rumah terus menjaga jarak. Ya paling kita rapat-rapat juga lewatnya Zoom. Iya, lewat online lah. Online, gitu. Itu juga ada fase di mana saya itu merasa stres juga sih. Maksudnya emang biasa ijak-ijik bahasa Indonesianya ya. Apalagi ketemu anak-anak kan ya, walaupun kadang-kadang bandel-bandel dikit, tapi kan mesti kangen gitu. Betul. Walaupun mereka itu ngeselin kan, tapi ya setelah ketemu mereka memang stres itu hilang sih. Nah sekarang tidak ada fase-fase seperti itu. Iya. Ini jadi stres banget. Jadi paling saya yang pernah saya lakukan ya, itu mendengarkan audio yang kira-kira wah sambil santai sambil gitu ya. santai gitu sih. Terus ada lagi juga beberapa teknik yang lain itu kayak ada satu teknik namanya tapas acupressure teknik. Jadi itu memanfaatkan sentuhan di teknik acupressure ya, di titik acupressure itu. Biasanya pakai kalau sama sendiri jari manis ya. Ini jari manis kan ya? Takut salah. Ya, Jari manis sama ibu jarinya itu ditempel di ujung dalam, ya ujung dalam. Terus jari tengahnya ini nempel di tengah gini. Oh gini, terus Tangan kirinya kembali. bisa boleh ditukar juga boleh. Tangan kirinya ini megang ke belakang, jadi si ibu jarinya ngarah ke bawah. Oh gitu. Nah gitu ya. Terus ini dipakai untuk ngetuk di sini. Cuma diketuk. Iya diketuk. Biasanya ada tahapan-tahapan tertentu atau sugesti-sugesti tertentu yang bisa diterapkan. Banyak sekali literatur yang sudah apa istilahnya memperkenalkan tentang TAT ya, tapas acupressure teknik. Bisa juga teman-teman baca, barangkali penasaran, dan bisa dipraktekkan juga untuk sendiri maupun ke orang lain. Fungsinya nggak terlalu rumit gitu. Begitu. Jadi yang ringan-ringan juga ringan-ringan yang bisa aja. dilakukan sih juga. Oke Mbak Sivana, terus sekarang itu bagaimana sih memanfaatkan situasi yang kita di rumah aja gitu kan untuk mempererat bonding keluarga. Bonding keluarga, nah seperti yang Gimana tuh? tadi udah saya bilang ya, ketika sekarang ini apa ya, mungkin hampir terjadi di sebagian besar keluarga gitu ya, di era digital gitu, ketika anak-anaknya juga masing-masing sudah punya gadget sendiri, orang tua yang katanya tadinya gaptek juga sekarang mau nggak mau harus mengikuti karena pekerjaan juga banyak sekarang melaluinya via daring gitu kan, jadi mau nggak mau kan mereka belajar. Nah belajar itu kadang-kadang suka kebablasan gitu kan, nonton YouTube sampai berjam-jam gitu, sementara apa ya, fisik mereka ada berhadapan tapi mereka tidak, ya itu tadi tidak saling berinteraksi gitu kan. Nah mungkin yang perlu dipahami bersama dalam keluarga itu adalah apa ya, bahwa seorang individu itu tidak akan pernah lepas dari pengaruh lingkungan, termasuk keluarga sebagai lingkungan utama, lingkungan pertama yang paling dekat gitu. Jadi istilahnya fungsi controlling ke masing-masing individu yang paling mudah dilakukan itu pasti oleh keluarga gitu kan. Nah ketika sudah ada kesempatan nih harus stay at home, diem di rumah bareng-bareng gitu kan, kita harus memanfaatkan kesempatan itu dong pastinya. Salah satu caranya adalah dengan menyepakati untuk mengurangi penggunaan gadget. Walaupun mungkin susah ya, karena biasa kemana-mana bawa handphone ke kamar mandi gitu. Ke toilet ya, kadang-kadang ke toilet ini sambil main handphone kan gitu, alasannya cari inspirasi lah segala macam gitu kan. Terus kalau misalnya dulu mungkin habis maghrib, habis tadarus bareng tuh makan malam bareng sambil ngobrol, bahkan sekarang ini ada anak-anak yang biar anteng gitu menurut orang tuanya ya, makan sambil ngeliatin handphone gitu kan. Nah, itu yang menurut saya perlu dipahami oleh semua keluarga, bahwa tetap harus apa ya, terjadi interaksi gitu, karena bonding atau kelekatan itu nggak akan terjadi ketika nggak pernah ada interaksi gitu ya.
Gitu. Nah selain itu mungkin orang tua gitu ya, karena memang dalam satu keluarga itu yang punya peran kontrol yang paling besar kan orang tua ya. Apalagi kalau usia anak-anak itu masih remaja, masih umuran SMP, SMA gitu kan. Nah orang tua ini mau nggak mau harus tegas gitu. Oke, mungkin sekarang keluarga itu tidak menerapkan sistem pengasuhan yang otoriter gitu ya. Banyak sekali keluarga yang sudah demokratis yang memberikan kebebasan kepada anak-anak. Tapi tetap orang tua harus controlling. Misalnya ketika habis maghrib sampai isya kita ngobrol bareng, makan malam bareng, nggak boleh ada gadget. Ya, orang tuanya juga harus mencontohkan juga gitu kan. Harus mencontohkan juga ke anak-anaknya, terus memberi perhatian lebih misalnya dengan menanyakan gimana sekolahnya selama di rumah, ada kesulitan apa. Bukan alih-alih cuma ngasih wifi yang kenceng buat menunjang gitu kan, tapi tetap ada seolah-olah tuh si anak itu tetap diperhatikan gitu kan sama orang tuanya, ditanya kesulitannya mungkin apa, mungkin ada yang bisa bapak dan ibu bantu gitu kan. Dengan terbiasa menanyakan hal-hal seperti itu ke anak, jadi anak juga nggak takut kalau mau mengungkapkan sesuatu apapun gitu ya. Misalnya ada masalah apa gitu kan yang mungkin tidak terduga oleh orang tuanya, yang tidak terdeteksi gitu oleh orang tuanya. Jadi anak bisa belajar mengungkapkan kayak gitu. Apalagi usia-usia remaja, SMP, SMA. Kan riskan banget ya. Biasanya jarang yang mau terbuka, benar-benar terbuka sama orang tuanya. Mereka kan lebih suka cerita ke teman-teman. Jadi orang tua itu berperan penting di situ sih. Dan untuk mungkin usia-usia anak-anak yang bukan anak-anak lagi, memasuki dewasa awal, usia 18 sampai 20, 23, itu juga karena sudah mulai punya power gitu ya dalam keluarga, harus bisa juga tarik ulur kalau ngobrol sama orang tua gitu. Kadang-kadang kan kita berpendapat begini, orang tua berpendapat begitu gitu. Terus karena pendapat itu terus jadi diem-dieman gitu kan, ada juga yang terjadi kayak gitu. Makanya harus bisa saling memahami lah, apalagi kalau di keluarga itu ada usia lanjut atau lansia. Itu lebih itu lebih iya, karena banyak yang bilang kan lansia itu kayak balik lagi ke masa anak kecil ya, masa anak kecil gitu. Memang sih untuk mengasuh lansia itu memang ada kesabaran ekstra, karena kan karakternya macam-macam ya. Ada lansia yang pendiam, ada lansia yang mungkin waktu mudanya dia single parent, biasa berjuang sendiri, struggle gitu. Pas udah sepuhnya mungkin agak keras kepala atau mungkin agak egois gitu ya. Jadi yang muda yang harus memang benar-benar mengimbangi gitu. Karena kalau udah lansia mau digimanain pun juga ya gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi ini juga pengalaman saya ya, Mbak Sivana, bahwa anak-anak remaja, usia-usia anak remaja mungkin SMP menuju SMA, SMA gitu ya, yang menuju ke dewasa itu memang masalahnya kompleks banget, luar biasa. Mengalami ya sehari-hari sebagai seorang pendidik ya. Iya, apalagi sekarang kan saya itu ngajarnya di SMK. Dan ternyata SMA dan SMK itu jauh berbeda. Wow. SMK itu memang anak-anaknya itu lebih kuat-kuat sih. Mereka tuh lebih kuat-kuat, lebih berani mengemukakan pendapat juga sebenarnya. Karena pikiran mereka juga mungkin udah ke kerja. Iya, betul. Mentalnya juga udah lebih terbentuk gitu juga sih. Dan sementara ini juga di sekolah saya kebanyakan itu masalah remajanya ya berkaitan dengan orang tuanya. Mungkin orang tuanya itu kurang komunikasi, ya betul seperti itu sih Mas. Mungkin terlalu istilah Bu Mei ngejurna kayak gitu ya. Mungkin akhirnya jadi sekarang dewek betul. Dijurna terus benar-benar los akhirnya jadi sampai orang tua itu tidak tahu Mbak Sivana bahwa anaknya itu beberapa minggu itu tidak berangkat gitu. Itu kan menjadi saking tidak ada komunikasinya gitu ya. Itu sangat prihatin banget gitu saya sebagai guru. Sampai saya itu namanya itu home visit. Jadi main ke rumahnya, kita ngobrol dengan orang tuanya, karena kebetulan saya sebagai wali kelas juga. Kebetulan saya wali kelas, first time banget wali kelas. Dan ternyata luar biasa ya. Kita harus kenal satu-satu, di mana satu kelas itu ada 30 orang. 30 orang. Dan dinominasi oleh laki-laki ya biasanya kalau SMK ya. Iya, kalau SMK dominasinya kan laki-laki. Kebetulan saya pegangnya yang tata busana. Jadi semuanya perempuan. Tapi justru lebih kompleks loh Mbak Sivana. Karena perempuan tuh mainnya rasa. Jadi lebih baper mani. Iya, betul. Iya. Kemudian tadi kan kita bahas berkaitan dengan asosial ya Mbak Sivana.
kemudian physical distancing, social distancing. Kemudian gimana sih menghindari sikap asosial selama pandemi, kiat-kiatnya? Gitu ya. Kalau untuk kiat-kiat menghindarkan diri dari asosial itu sebenarnya banyak hal bisa dilakukan. Yang pertama itu bagaimana kita sebagai manusia yang disebut makhluk sosial gitu ya, belajar memiliki rasa empati kepada lingkungan, baik itu lingkungan terdekat ataupun mungkin lingkungan dari orang-orang sekeliling kita yang tidak bisa bertemu secara fisik gitu ya. Jadi bagaimana kita belajar, kalau anak sekarang peka mungkin ya, peka dengan lingkungannya gitu ya. Ketika misalnya mulai lihat adiknya tuh menunjukkan gejala-gejala tertentu, kayak misalnya malas mandi, nggak mau makan, terus kalau diingetin sedikit marah gitu. Nah, ini bisa jadi sebuah alarm bahwa dia mengalami tekanan atau dia mengalami sebuah perubahan yang terjadi ketika dia harus bertransisi dari yang biasa main keluar sama teman-temannya, dia harus diem di rumah gitu. Jadi kita juga harus aware sama sekeliling kita. Begitupun kita mungkin bisa minta bantuan sama orang-orang terdekat kita, misalnya minta tolong dong ketika sudah muncul gejala tertentu yang terjadi ke saya, tolong saya diingetin ya gitu ya. Misalnya beberapa hari nggak ngabarin, terus jadi ya chattingan yang biasanya bisa hangat gitu terus jadi cuek gitu, tolong diingatkan gitu. Karena kan memang kita lebih mudah melihat sesuatu yang terjadi kepada orang lain daripada kita merasakan apa yang terjadi kepada diri kita sendiri, kadang-kadang kan kayak gitu. Terus mungkin juga fenomena-fenomena tertentu yang terjadi di lingkungan kita atau di orang-orang yang ada di lingkungan kita, khususnya kelompok-kelompok rentan kayak misalnya perempuan atau mungkin anak-anak gitu ya. Bisa jadi physical distancing atau stay at home ini bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk mereka, terutama mungkin orang-orang yang mengalami yang namanya kekerasan di dalam keluarga atau dalam rumah tangga, atau perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan di lingkungan terdekat mereka gitu. Mereka nggak berani ngomong karena takut gitu kan, dan mereka harus benar-benar stay di rumah bersama orang yang mungkin mereka takuti, bersama orang yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dia gitu. Ini sebuah polemik yang sebenarnya agak sulit untuk dipecahkan gitu ya, karena kan anak-anak itu biasanya takut untuk mengungkapkan ke orang lain ya. Mereka paling bisa cerita sama orang terdekat, sedangkan yang melakukan hal itu adalah orang terdekat gitu kan. Ini ada sesuatu yang susah gitu. Makanya kita hidup bertetangga gitu, minimal kita aware sama tetangga-tetangga kita di sekeliling kita. Yang biasanya anak ini kok ceria, tapi kenapa semenjak stay at home kok ada sesuatu yang aneh gitu. Kita juga bisa mulai peka dengan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi intinya teman-teman, di sini kita harus peka terhadap teman kita, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, biar kita menghindari sikap-sikap asosial itu ya. Benar. Boleh berjauhan secara fisik, tapi hati harus tetap dekat. Gitu Itulah ya. istilahnya. Hati tetap dekat. Tetap dekat. walaupun jauh. Oke teman-teman, barangkali teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silakan bisa bertanya di Instagram yang kalian live di situ. Kita tunggu di sini ya, Mbak Sivana. Nyantai aja. Sambil santai, sambil menunggu buka puasa, silakan kalian bertanya. Jadi pada goler-goler nggak berfaedah gitu kan. Nanti akhirnya jadi baper gitu ya. Ingat-ingat masa lalu, lagi mantan gitu ya. Biasanya. Aduh gitu. Terus juga ini kan lagi booming itu rimar-rimar itu. Iya. Nah, itu kan gara-gara mungkin kalian terlalu banyak rebahan. Bisa jadi. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk Mbak Sivana dari @miftah2366. Bagaimana sih jika OTG atau orang tanpa gejala tertular? Bagaimana sih jika OTG? Sorry, ini pertanyaannya agak kembali ke berulang. Iya, okay. Berulang ya. Jadi intinya Mbak Sivana bahwa
kalau misalkan nih kita tertular oleh orang yang OTG itu, terus kemudian apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau kita tertular oleh orang yang OTG, berarti posisinya kita sudah tahu bahwa kita terpapar gitu ya? Mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kalau kita tertular. Nah kemudian mungkin maksudnya Mas Miftah itu apa yang harus kita lakukan jika kita tidak mengetahui ada seseorang yang di situ ternyata OTG, terus Oke. kita itu Agak sikap- keder ya iya, pemirsa. agak keder ini pemirsa. Bagaimana kita tertular dari OTG? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita tertular dari OTG? Maksudnya Mas Miftah mungkin kayak gini. Bagaimana sih supaya kita mengetahui agar kita tidak tertular oleh orang-orang yang tanpa gejala itulah, mungkin kayak gitu. Oke, kalau maksudnya kayak gitu mungkin ya kembali lagi ke awal tadi ya, bahwa walaupun kita mungkin stay at home, tapi kan kita tidak bisa sepenuhnya nggak ketemu sama orang lain gitu ya. Kita berasumsi saja bahwa ketika kita keluar rumah, kita bakal ketemu sama orang yang mungkin tertular, Iya. tapi kita nggak tahu gitu. Nah itu. Pasti kita bakal jaga-jaga kalau kayak gitu kan. Pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, terus kalau ketemu keran air dan sabun cuci tangan dan lain sebagainya, itu sudah mutlak dilakukan gitu ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika ada orang tanpa gejala atau mungkin orang yang sudah terpapar dan istilahnya belum tidak menunjukkan gejala Iya, tertentu nah gitu itu. ya, baru terpapar doang gitu. Jangan sampai kita seolah mengasingkan. Karena justru sikap kita mengasingkan itu akan bikin orang itu semakin tertekan dan semakin buruk kondisinya gitu. Iya. Karena itu tadi penyakit-penyakit fisik atau penyakit psikosomatis itu juga bisa terjadi karena pengaruh psikologis dan pengaruh mental kayak gitu. Apalagi kok sampai kita kayak menjauhi keluarganya, mengucilkan si keluarga itu, atau mungkin tidak menerima seseorang yang jenazah seseorang yang dikira kena COVID gitu ya, menolak pemakamannya di situ, itu sebenarnya bukan sikap yang baik, dan itu adalah sikap ketakutan yang ketakutan yang terlalu berlebihan. Iya, benar. Bukan jaga-jaga tapi parno itu Ya, benar-benar jadi parno gitu. ya. Iya, jadi Mas Miftah, ini jawaban dari Mas Ivana bahwa bagaimana sih sikap kita lah di luar. Kita tuh kan nggak tahu ya, di luar itu banyak orang-orang OTG. Nah, itu Betul. gimana sih sikap kita gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu. Atau mungkin juga kalau misalnya ada teman-teman yang OTG, teman-teman yang sudah terpapar tapi tidak memunculkan gejala-gejala tertentu gitu ya, sebisa mungkin jangan terlalu panik, jangan istilahnya merasa begitu tertekan gitu ya. Kalian bisa kok tetap sharing, tetap cerita dengan orang-orang terpercaya kalian gitu ya. Jangan sampai ketika kalian OTG terus kalian menarik diri dari lingkungan tanpa ada komunikasi dengan yang lain, itu pasti bakal terasa Tambah. stres banget. Iya, Iya, stres. itu tadi. Oke. Kemudian ini ada lagi Mas Ivana dari fanpage ini Bumi Ayu. @rabani keren men ACT jos lah pokoknya lah. Kita dudu Kita takon. takon ya. Kita pendapat dudu takon. Ya terima kasih teman-teman, barangkali ada yang mau tanya lagi boleh silahkan tanya lagi, tanya apapun ini yang berkaitan dengan physical distancing, bukanlah asosial. Atau mungkin yang lain tapi yang nyerempet-nyerempet lah boleh gitu ya. Yang penting nggak nabrak. Bener. Oke. Ya. Jadi tadi kita sudah bahas panjang lebar berkaitan dengan asosial itu apa ya. Mungkin memang banyak teman-teman yang belum paham sih berkaitan dengan asosial itu, Mbak Sivana, dan sekarang berarti teman-teman udah paham ya. Apa itu bedanya physical distancing, social distancing sama asosial, sikap asosial. Untuk mengurangi kestresan dalam diri nih, kayak aku juga sih. Jangan sampai kita juga akhirnya mengurung diri, menutup diri dari masyarakat, karena itu jelas tambah bikin stres. Ya, segitu. Mungkin Mbak Sivana ada kayak closing statement ya. Closing statement Buat kayak debate gitu ya, closing statement. nggak apa-apa deh. Mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah tanpa perlu harus nge-mall, tanpa perlu harus nongkrong ngopi di tempat tertentu gitu ya. Mulai aja dari misalnya yang tadinya goler-goler rebahan di rumah gitu ya, lihat halaman sebelah kosong nih,
cari bibit kangkung misalnya, atau cari tanaman apa gitu kan, mulai menanam di situ. Nah, dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan kayak gitu juga bisa bisa jadi alternatif untuk kita melakukan aktivitas fisik. Biasanya kalau sing nguja-nguja olahraga gitu ya, biasanya itu kadang-kadang suka ada malas tersendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nanam atau kita ngapain lah, beres-beres rumah segala macam, jadi kesempatan kita juga misalnya bongkar nih kamar, apa aja yang perlu dibuang, apa aja yang perlu dirapihin, itu juga bisa salah satu alternatif untuk kita menghabiskan waktu gitu ya, daripada harus diem menunggu jam berdetak lama gitu sampai sore, apalagi lagi puasa-puasa kayak gini kan, ditambah diem gitu, makin lama kerasanya pasti. Iya, Mbak Sivana, ini sebelum menutup acara ya hari ini ada pertanyaan terakhir dari Nonem, nggak tahu siapa. Apa penyebab utama asosial? Ya, penyebab utama asosial itu tadi human behavior in the social environment. Seseorang itu hidup pasti di lingkungan sosialnya. Nah, mungkin memang sih seseorang bisa saja terlahir introvert, bisa saja terlahir ekstrovert sejak lahir ya. Tapi itu cuma jadi sifat dasar aja gitu. Semuanya itu bergantung kepada bagaimana lingkungan membentuk dia. Biasanya kalau dia besar di keluarga yang otoriter, kemudian anak itu tidak pernah dikasih istilahnya kesempatan untuk menentukan keputusan sendiri, biasanya itu dia lebih ke arah memendam semuanya sendiri. Ngapain sih buat apa saya ngomong, toh ketika saya ngomong juga pendapat saya tidak didengar. Nah, biasanya kayak gitu. Orang menjadi asosial juga mungkin ada pengaruh dari masa lalunya. Bisa juga dia berada di suatu kondisi atau suatu lingkungan yang tidak dia inginkan gitu. Misalnya seseorang yang sukanya ngumpul sama teman-teman yang bergerak di bidang musik atau sosial. Kemudian dia harus ditempatkan di tempat ngumpul sama orang-orang yang kutu buku, orang-orang yang sukanya itu bikin karya tulis ilmiah dan segala macam. Itu pasti dia bakal, ngapain sih gue di sini gitu kan? Kayak nggak nyambung kayak gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi itu kembali lagi ke satu lingkungan. Yang kedua, bagaimana dia mengelola diri dia sendiri untuk bisa beradaptasi. Dan itu bukan sesuatu yang serta-merta terjadi. Pasti harus ada latihan lah istilahnya ya, ketika seseorang harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya kayak gitu. Oke. Itu tadi pertanyaan dari saya nggak tahu siapa. Sudah terjawab ya pertanyaannya, teman-teman. Sebelum kita menutupi acara hari ini juga barangkali teman-teman nih yang belum tahu apa itu MRI, apa itu ACT, ya ini ada itunya. Nah, kalian bisa langsung cek di Instagramnya MRI ACT Bumiayu. Nah, jadi banyak juga sih yang tanya, MRI ACT Bumiayu itu ikut Brebes nggak sih Mbak gitu. MRI ACT Bumiayu itu tidak ikut Brebes ya. Jadi Brebes ada sendiri, kita juga berdiri sendiri. Oke. Dan barangkali teman-teman ada yang mau bersedekah ya, mau mendonasikan sebagian hartanya untuk masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Kita menerima donasi berupa uang, berupa makanan juga, entah itu nasi bungkus boleh, nasi kotak boleh, terserah kalian. Kurma juga boleh, makanan takjil. Betul, bisa ya, makanan takjil. Bisa juga masker, juga kita menerima donasi itu, karena nanti episode berikutnya kita pengen bikin semacam live juga sih, live Instagram. Nanti kita bagi-bagi bareng-bareng sama teman-teman MRI, langsung transfer apabila dalam bentuk uang ya, ke rekening Aksi Cepat Tanggap BNI Syariah di 8660 2910 1909 0097. Saya ulangi sekali lagi. Di rekening BNI Syariah Aksi Cepat Tanggap 8660 2910 0097, yaitu rekening resmi Aksi Cepat Tanggap
kita ikutnya cabang Tegal. Mm-mm. Nanti masuk donasinya ke Tegal semua. Ada pertanyaan lagi. Oh iya, ini katanya Boleh lah kalau ada pertanyaan lagi. Oke. Kan kita nyantai. Ya. Apakah pasien sembuh COVID yang sudah sembuh akan ada kemungkinan terpapar kembali? Wah, kalau itu mungkin teman-teman kesehatan Kesehatan ya, ya. yang bisa menjawab Dari itu dengan efek pasti. 1, 2, 3, 6. Tapi Oh, kalau yang tadi. Yang tadi. tapi kalau menurut saya sih, walaupun memang mungkin sudah pernah terpapar dan sudah sembuh, kalau kata orang ya, kalau virus itu kan bisa membentuk antibodinya sendiri gitu Ya. mungkin ya. Jadi katanya sih kecil kemungkinan untuk bisa Untuk tertular kembali. kembali. Tapi juga bukan hal yang mustahil kan, makanya sebisa mungkin kita jaga-jaga. Jadi walaupun misalnya pandemi ini sudah selesai, setelah itu juga jangan serta-merta kita terus langsung bebas kemana Bebas. aja tanpa masker Jangan gitu bebas. kan. Kayak gitu sih. Apalagi untuk kelompok rentan. Iya, teman-teman, itu tadi Mas Miftah sudah terjawab ya oleh Mas Ivana. Nanti mungkin di episode berikutnya nanti kita bisa talk show kayak gini dengan apa ya? Mungkin dari Masyarakat disiplin ya, ilmu lain jadi makin banyak Iya, nah, yang itu. kita gali dari Jadi kita berbagai cari persepsi. narasumber kesehatan nih Bisa. yang bisa kita ajak untuk ngobrol-ngobrol asik kayak Ngobrol-ngobrol gini itu. ya sambil ngabuburit. Ya, Mas Ivana, terakhir untuk teman-teman. Oke, mungkin kalau pesan terakhir kayak mau kemana ya? Yang terakhir dari saya bahwa kita semua bisa berperan untuk menangani pandemi COVID-19 sesuai dengan mungkin bidang kita, sesuai dengan mungkin kemampuan kita. Yang penting jangan sampai kita bersikap asosial, bersikap bodoh amat tentang apa yang sedang terjadi di negara kita, bumi kita tercinta, khususnya di Bumiayu dan sekitarnya ini. Gitu. Jadi seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain kalau dia mau. Gitu. Kalau dia diam ya sampai kapanpun dia tidak akan melakukan apa-apa. Gitu. Begitu sih menurut saya. Ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa juga kalian nanti follow Instagram, Facebook, dan Twitternya Ini Bumiayu. Nah, kita juga berterima kasih nih sama Ini Bumiayu Iya, sudah betul. dikasih kesempatan untuk bareng-bareng kita bikin program ini Iya. gitu ya. Mudah-mudahan sih kedepannya berlanjut Lanjut ya. ya. Iya, jadi kita sama-sama saling mendukung ya. Iya, pasti. Sebagai masyarakat Bumiayu ya kita sama-sama. Yuk kita memajukan Bumiayu kita Bareng-bareng gitu. Sendiri ya nggak bisa Iyalah, juga ya. pasti. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, share channel YouTube di BNTV ID. Gitu. Oke, Terima kasih. seperti itu. Itu sekian dari saya, Bella dan Mbak Sivana. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara Selanjutnya. Ngabuburit Talk selanjutnya atau mungkin tahun depan. Amin, ya. mudah-mudahan. Nanti mungkin MC-nya juga ganti-ganti Ya, Mbak Sivana. biar nggak bosan ya. Biar nggak bosan ngeliat aku terus. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.